Halo guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di kursi depan kalian. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam online service. Kita semua boleh ada dalam keadaan yang baik. Kita percaya itu semua karena perlindungan Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memasuki online service. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari yang Kau boleh jadikan buat kami. Sebentar kami akan mengikuti online service. Kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan bersama dengan setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada kami boleh merasakan lawatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari sama-sama kita nyatakan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Setiap hari kita merasakan begitu baiknya Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita puji sembah, tinggikan Dia. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu selamanya. Kami sungguh bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Marilah kita nyatakan, Kaulah harapanku Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku memuji-Mu selamanya. Ku menyembah-Mu selamanya. Kami tinggikan nama-Mu selamanya. Mari kita sama-sama katakan dengan segenap hati kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas semua kebaikan-Mu Bapa. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bersyukurlah padanya sebab Dia baik. Dia sungguh baik, teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang terus mengalir, yang tiada henti. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami puji agungkan nama-Mu. Haleluya. Endisiut, nyatakan rasa syukur-Mu sebab Dia sungguh baik dalam kehidupan kami. Sungguh bersyukur Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, sungguh bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu
mengucap syukur Tuhan karena pada sore hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online. Aku berdoa Tuhan dimanapun kami berada, di luar kota, di dalam kota, di luar negeri, dimanapun kami berada, Engkau beserta dengan kami dan kuasa-Mu menjamah setiap kami, memberkati setiap kami. Dan sebentar Tuhan kami juga rindu untuk mendengarkan Bapa sedikit dari isi hati-Mu, sedikit dari firman-Mu. Karena itu urapi setiap kami supaya kami boleh mendengar dengan baik, menangkap isi hati-Mu, menangkap firman-Mu sehingga boleh mengubahkan hidup kami. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman boleh menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Dan semua yang siap katakan bersama, amin. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam bulan yang baru. Pertama-tama aku mengucapkan shalom kepada kalian semua. Aku berdoa dimanapun kalian berada dalam keadaan yang baik, diberkati oleh Tuhan dan dalam tuntunan Tuhan. Kita udah masuk dalam bulan yang baru. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai keuangan finansial. Tema bulanannya adalah Money and Me. Dan aku juga udah bilang secara konsisten, sering aku ngomongin, kalau uang itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang powerful. Kenapa aku bilang begitu? Karena pertemanan tuh bisa rusak, pertemanan bisa hancur karena apa? Karena uang. Lalu hubungan antara kakak beradik bisa hancur karena apa? Karena uang. Lalu apalagi hubungan antara orang tua dengan anak bisa rusak, bisa hancur karena apa? Karena uang. Perceraian itu bisa terjadi. Alasan nomor satunya itu karena apa? Karena uang, kondisi keuangan. Karena itu sangat-sangat penting untuk kita membahas mengenai uang. Dan aku berdoa supaya kita semua bisa menangkap ya. Karena kita nggak pernah terlalu cepat, terlalu muda untuk belajar mengenai keuangan. Dan tidak pernah terlalu terlambat, terlalu tua untuk belajar mengenai prinsip-prinsip finansial, prinsip-prinsip keuangan. Dan hari ini guys, firman Tuhan yang aku mau bagikan, itu aku beri judul The Richest Man in History, Money Management. Kita akan belajar mengenai manajemen keuangan kepada seorang pribadi yang dinobatkan sebagai pribadi yang terkaya dalam sepanjang history of humankind, sepanjang history dari kemanusiaan. Apa kalian tahu siapa? Jawabannya itu bukan Steve Jobs, meskipun punya Apple, ya. Bukan Tim Cook, CEO Apple. Bukan juga Elon Musk yang punya Tesla. Tetapi orang yang paling kaya in the history of humankind itu namanya adalah Raja Salomo. Berapa total kekayaannya? Dicatat, kalian bisa Google sendiri. Ya, kekayaan dari Raja Salomo itu adalah 2,1 triliun US dollar. Kalau kita mau ngitung, 1 juta US dollar itu 15 miliar. 10 juta US dollar itu 150 miliar. 100 juta US dollar itu 1,5 triliun. 1 billion US dollar itu 15 triliun. 10 billion US dollar itu 150 triliun. 100 billion US dollar itu 1,5 kuadriliun. Udah bukan triliun lagi. Jadi 1 triliun US dollar itu 15 kuadriliun. 2 triliun US dollar itu sama dengan 30 kuadriliun. Pusing gak lu? Gue juga pusing. Sekaya itu kekayaan Raja Salomo. Dan gak ada pribadi sepanjang history yang kayanya mengalahkan Raja Salomo. Dan kita mau belajar lewat Raja Salomo ini yang juga tercatat dalam Alkitab. Apa sih yang harus dilakukan untuk money management? Apa yang perlu kita lakukan? Ya, ingat sekali lagi kita nggak pernah terlalu muda, terlalu cepat untuk belajar mengenai financial principles, ya gitu ya. Yang pertama, kita akan belajar dari Raja Salomo. Yang pertama adalah kita harus menabung secara konsisten, menabung dengan setia, ya. Dan ini tercatat di dalam Proverbs 21 verse 20. Proverbs atau kitab Amsal ini dicatat oleh Raja Salomo. Proverbs 21 verse 20 dikatakan, "The wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets." Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Garis bawahi, the wise man saves for the future. Dikatakan,
Dengan menabung, orang yang bijaksana itu mempersiapkan dirinya untuk masa depan, menabung untuk masa depan. Tetapi the foolish man spends whatever he gets. Tetapi orang bodoh itu akan menghabiskan seluruh yang ia dapatkan. Orang bodoh tidak akan pernah cukup berapapun uang yang ia dapat. Sekarang guys, pertanyaannya adalah, yang kita perlu tahu adalah kalau watak manusia itu tidak pernah cukup berapapun uang yang ia dapatkan. Benar gak? Ada orang yang bisa hidup dari 500 ribu. Ada orang yang jutaan pun gak cukup. Ada orang yang 1 juta udah cukup menghidupi keluarganya, menghidupi pribadinya. Tetapi ada yang ratusan juta pun gak cukup. Pada akhirnya kita harus memilih untuk menabung dengan setia. Pertanyaannya untuk kalian semua adalah, apakah kalian sudah menjadi pribadi yang menabung dalam hidup kalian? Setiap bulannya kalian dapat uang jajan, dapat gaji, dapat apapun hasil freelance mungkin. Pertanyaannya, apakah kalian sudah menabung dengan konsisten? Raja Salomo bilang, kalau kita tidak menabung, kita menghabiskan seluruh uang kita. Dikatakan kita adalah orang bodoh katanya. John Rockefeller itu adalah founder dari Standard Oil Company. Ya. Dan dia adalah orang yang kaya di beberapa abad terakhir ini. Gak sekaya Raja Salomo, tetapi dia adalah orang kedua terkaya yang tercatat sepanjang human history. Ketika ditanya guys, kenapa bisa kaya? Dia menggunakan 10-10 principle. Maksudnya gimana? Ketika ia mendapatkan hasil dari kerja kerasnya, uangnya atau gajinya, pendapatannya, 10% dia berikan kepada Tuhan alias persepuluhan. Ya. Dan 10% kedua, dia akan bayarkan untuk dirinya sendiri. Dia alokasikan untuk nabung. Dan perlu kalian tahu, kalau John ini, dia came from humble background. Dia dulunya bukan siapa-siapa, tetapi dia menjadi orang kedua terkaya in the human history karena 10-10 principle ini. 10% dia kembalikan kepada Tuhan, 10% ia bayarkan untuk dirinya sendiri. Dan John memulai bisnisnya dari 2.000 US dollar sampai dia punya ratusan triliun pribadi. Kesulitannya adalah guys, kenapa kita nggak bisa nabung adalah living style. Pengeluaran yang lebih banyak daripada pemasukan. Living style. Kita beli-beli barang mahal, kita belanja barang mahal, kita belanja sepatu mahal, kita belanja baju mahal, kita belanja jaket mahal, belanja topi mahal. Semuanya serba mahal, living style mahal. Padahal pendapatan gak gitu banyak, uang jajan gak begitu banyak, gaji gak gitu banyak. Kenapa? Kita berusaha untuk impress orang-orang di sekitar kita. Kita berusaha untuk impress musuh kita. Kita lihat Instagram orang-orang belanja terus yang mahal. Kita berusaha untuk impress mereka. Dan selama perspektif kita seperti itu, kita gak akan pernah bisa menabung. Karena itu, the choice is yours. Pilihan di tangan kalian. Orang terkaya pun di dunia, itu bilang saves. Ya. Wise man saves for the future. Silahkan kalian memilih, mau nabung atau enggak. Kita belajar di Raja Salomo dan John Rockefeller. Kalau misalkan menabung itu wajib. Dan itu, ketika kita lakukan hal itu, ya, itu money management kita bagus. Ya, itu yang pertama. Menabung dengan konsisten, menabung dengan setia. Yang kedua adalah lakukan pembukuan. Bikin budgeting. Ya, setiap hari keluar duit buat apa aja, kalian catat. Setiap bulan, di akhir bulan, keluar duit untuk apa aja, kalian catat. Secara detail lakukan pembukuan akan setiap pengeluaran termasuk perpuluhan dan tabungan. Kenapa? Kok JJ? Apa benefitnya? Apa keuntungannya? Kenapa? Karena orang yang tidak membuat pembukuan, orang yang gak mencatat pengeluarannya akan bingung duitnya keluar untuk apa aja. Aku pun pernah bingung. Baru dapat gaji, baru dapat uang jajan pas di Singapura, duitnya habis. Bingung loh. Perasaan baru dapat uang deh, tengah bulan kok udah habis. Keluarnya untuk apa aja? Melakukan pembukuan akan membantu kita menemukan masalah keuangan kita. Bocornya tuh di mana? Habisnya tuh di mana? Kalau aku, habisnya untuk makan, habis itu ngopi. Gitu, sebulan pas dihitung-hitung, ditotal-totalin, wih banyak juga untuk kopi nih. Akhirnya kopinya dari yang, aku gak mau sebutin merek, aku gak di-endorse, dari yang mahal, aku turunin. Apalagi di bawah di kantor ada yang banyak yang murah-murah juga. 15.000, 20.000 dapat yang gede udahan. Gitu. Jadi buatlah pembukuan secara detail. Ketahuan bocornya di mana.
Raja Salomo bilang dalam Proverbs 21 verse 5, 21 verse 5 dikatakan good planning and hard work leads to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ketika lakukan pembukuan, good planning ini, ketika melakukan pembukuan, tanyakan 4 hal kepada kalian. Pertanyaan pertama adalah apa yang lu miliki, apa yang kalian miliki, aset apa yang kalian miliki. Yang kedua adalah berapa penghasilan saya, berapa uang jajan saya, berapa gaji saya. Ketiga, berapa utang saya. Yang keempat adalah kemana uang saya pergi, kemana habisnya paling besar tuh di mana. Ya, jadi poin kedua ini, lakukan pembukuan secara detail, secara konsisten, ketahuan larinya kemana, aliran uang kalian larinya kemana. Sehingga dari poin yang kedua ini, dari melakukan pembukuan ini, kita bisa lompat ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga apa? Rencanakan pengeluaran. Poin kedua adalah lakukan pembukuan, udah ketahuan nih. Udah ketahuan uangnya larinya kemana. Habisnya di mana, bocornya di mana. Dan yang ketiga, rencanakan pengeluaran. Rencanakan pengeluaran. Buatlah pengeluaran, rencana pengeluaran secara intensional. Secara sengaja. Buatlah batasan-batasan yang jelas. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita udah tahu nih, uang kita habis di mana. Kalau cewek-cewek bisa make up. Kalau kita nggak buat batasan-batasan yang jelas untuk make up kita akan nggak pernah bisa nabung. Kita nggak akan pernah bisa money management yang baik. Seperti yang Raja Salomo ajarkan. Cowok-cowok, habisnya untuk apa? Udah ketahuan di poin kedua kan? Untuk ngopi, untuk belanja. Nggak salah. Tetapi kasih batasan dari uang yang kalian dapatkan. Ngerti nggak sih? Jadi jangan semuanya dihabis-habisin, dihamburin. Itu a very bad money management. Gitu. Rencanakan pengeluaran secara intensional. Buatlah batasan-batasan yang jelas. Ayatnya sama. Seperti poin yang kedua. Proverbs 21 verse 5 dikatakan good planning. Rencanakan pengeluaran good planning. Ya kan? And hard work leads to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Tanyakan ke diri kalian masing-masing. Apakah hal yang kalian ingin beli itu sebuah kebutuhan kalian? Apakah hal yang kalian ingin beli itu adalah yang kalian perlukan? Tanyakan ke diri kalian masing-masing. Apakah yang kalian ingin beli itu sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing? Tanyakan kepada diri kalian. Rencanakan pengeluaran secara ketat, secara jelas, secara intensional. Rencanakan pengeluaran kalian. Pengeluaran untuk pacar, salah nggak? Nggak salah. Ya dong, nggak salah buat pacar ya kan. Buat calon istri, wes gila keren banget kan. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi jangan menghamburkan semua-muanya untuk pacar kalian. Rencanakan secara intensional. Ya gitu ya. Kita harus melakukan dengan ketat rencana pengeluaran yang kita buat. Jangan sampai kita terjebak dengan emotional spending. Apa itu emotional spending? Kita beli ketika kita lagi feel like it, lagi pengen belanja gitu kan, ke mall, selalu belanja. Kita when we feel like, kita lihat Shopee, kita lihat Tokopedia ya kan. Kita udah masukin barang-barang ke keranjang kita, ke bucket list kita belanja. Jangan sampai terjebak dengan emotional spending. Ketika kalian udah set, bulan ini aku belanja untuk segini. Itulah batasannya. Jangan sampai kalian terjebak oleh itu ya guys. Oke, jadi poin pertama untuk money management yang baik adalah menabung dengan setia. Yang kedua, lakukan pembukuan. Yang ketiga, rencanakan pengeluaran. Aku berdoa supaya kalian menangkap isi hati Tuhan. Aku menangkap sharing firman Tuhan hari ini. Dan aku berdoa supaya kita semua bisa memiliki yang namanya money management. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, kebenaran yang luar biasa. Aku berdoa Tuhan supaya setiap kami boleh menangkap isi hati-Mu, boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki money management yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman dalam setiap hati dan pikiran kami, dan kami mau akhiri sharing firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua ini berkati katakan bersama, amin. See you guys next week. God bless you.